Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putraningsi. Saya berasal dari kelas PBI 32. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih isi-isi atau poin-poin yang terdapat di dalam format and presentation. Nah, teman-teman, jadi di dalam format and presentation ini terdiri menjadi 10 poin, yaitu poin yang pertama, sebisa mungkin pelajar harus tertarik dan bersemangat dalam mempelajari bahasa tersebut, dan mereka harus menghargai pembelajaran ini. Jika pelajar tidak tertarik untuk belajar, ada baiknya memulai dengan mencari cara untuk menarik perhatian mereka dan melibatkan mereka ke dalam pembelajaran. Jadi, kita sebagai pendidik harus berpikir bagaimana ya cara agar peserta didik dapat tertarik dan menikmati proses pembelajaran. Hal ini dapat berpengaruh pada pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan, karena ketertarikan memicu adanya keinginan untuk belajar yang lebih tinggi. Nah, poin yang kedua yaitu sebuah pembelajaran harus mencakup 4 rangkaian masukan yang berfokus pada makna, yang berfokus pada bahasa, keluaran yang berfokus pada makna, dan aktivitas kefasihan atau kelancaran yang harus seimbang. Nah, menyeimbangkan keempat rangkaian tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam desain kurikulum. Pengabaian atau penekanan berlebihan pada suatu untaian atau rangkaian tadi merupakan kegagalan besar dalam banyak pembelajaran bahasa. Jadi teman-teman, pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu tujuan saja. Hal-hal seperti pemahaman makna, kelancaran bicara, dan lain-lainnya harus betul-betul diseimbangkan. Nah, poin yang ketiga yaitu harus ada sejumlah besar aktivitas reseptif yang menarik dan dapat dipahami baik dalam mendengarkan maupun membaca. Jadi, kemampuan peserta didik harus diseimbangkan antara kemampuan mendengar dan membaca. Poin yang keempat yaitu kursus bahasa harus menyediakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pembelajar dalam menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Jadi, teman-teman, banyak sekali pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing mengalami kesulitan ini. Pengetahuan bahasa mereka mengenai kosakata dan pola kalimat mungkin cukup besar, yang merupakan hasil pembelajaran selama beberapa tahun. Namun, kemampuan mereka untuk mengakses dan menggunakan pengetahuan ini dengan lancar sangatlah rendah. Hal itu bisa disebabkan karena kurangnya latihan atau kurangnya praktis. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus berperan penuh guna sebagai fasilitator agar peserta didik dapat mengaplikasikan ilmunya baik di dalam maupun di luar sekolah. Adapun poin yang kelima, yaitu pelajar harus didorong untuk menghasilkan bahasa baik dalam berbicara maupun menulis dalam berbagai jenis wacana. Jadi, pembelajar tidak bisa hanya unggul dalam satu kemampuan saja. Mereka harus bisa menguasai kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan musik. Hal ini bisa terjadi jika kita pendidik dapat melatih keempat skills ini dengan baik dan seimbang. Nah, poin keenam yaitu pembelajaran harus mencakup pembelajaran yang berfokus pada bahasa dalam bidang tata suara, kosakata, tata bahasa, dan wacana. Poin yang ketujuh yaitu sebisa mungkin waktu harus dihabiskan untuk menggunakan dan fokus pada bahasa kedua. Nah, teman-teman, prinsip ini didasarkan pada temuan penelitian bahwa salah satu indikator terbaik mengenai seberapa banyak yang akan dipelajari adalah berapa lama waktu yang kita habiskan atau waktu yang dihabiskan pembelajar untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai. Semakin banyak waktu yang dihabiskan pelajar untuk belajar bahasa, maka semakin banyak pula yang mereka pelajari. Poin yang kedelapan yaitu peserta didik hendaknya mengolah materi yang akan dipelajari sedalam-dalamnya dan secermat mungkin.
Nah, kita sebagai pendidik harus memastikan bahwa peserta didik telah memahami materi dengan baik. Hal ini bisa dilihat saat kita melakukan tes evaluasi atau ujian untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang dibawakan. Poin ke-9 yaitu pembelajaran harus disajikan sedemikian rupa sehingga peserta didik memiliki sikap yang paling disukai terhadap bahasa. Penggunaan bahasa, keterampilan guru dalam mengajarkan bahasa dan peluang keberhasilan mereka dalam mempelajari bahasa tersebut. Adapun poin yang terakhir yaitu poin yang ke-10 yaitu harus ada kesempatan bagi pelajar untuk menggunakan materi pembelajaran dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Jadi, tidak semua peserta didik akan merasa nyaman dengan cara belajar yang sama. Dan peserta didik dapat belajar lebih efektif jika mereka dapat memilih gaya belajar yang paling cocok untuknya. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi 10 poin yang terkandung di dalam materi format and presentation. Saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan bangga saya ucapkan zikir fikir amal saleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.